Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zulfatul Husna dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, Palembang. Kerajaan Sriwijaya berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Letaknya ini mendorong para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Pada masanya, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Selain itu, Sriwijaya juga menguasai dua perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Kerajaan Sriwijaya menjalankan politik ekspansif, yaitu perluasan kekuasaan. Pada abad ke-9, Raja Balaputra Dewa dapat memperluas wilayah Sriwijaya. Wilayah itu meliputi Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Di sini ada gambar peninggalan bersejarah agama Buddha di tanah air, yaitu Candi Muara Takus. Cara Kerajaan Sriwijaya menguasai perdagangan rempah-rempah dunia. Kerajaan Sriwijaya menguasai dua perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Raja Dapuntahyang Sri Jaya Nasa. Ia membangun kerajaan dari selatan Sumatera, Jambi, dan mengembangkan sayap hingga ke semenanjung Malaysia. Kerajaan Sriwijaya terus berkembang hingga mampu menciptakan kapal-kapal yang canggih pada masanya. Pada masanya, para saudagar dari Cina melakukan transaksi perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Kedatangan pendeta Buddha dari Cina melambungkan ketenaran Kerajaan Sriwijaya sebagai kota dagang terbesar di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya juga menjalin jalur perdagangan dengan Asia, Burma, Melayu, Kalimantan, Siam, Kamboja, Cina, Filipina, Persia, Arab, atau Afrika. Dengan angkatan laut yang besar dan kuat, jalur-jalur utama kegiatan pelayaran dan perdagangan dikontrol secara ketat. Untuk melindungi dan menjaga jalur perdagangan laut, Kerajaan Sriwijaya menyusun kekuatan angkatan laut. Itu membuat aman oleh para kapal dagang dan mendorong semakin banyak pedagang singgah ke Sriwijaya. Sejarah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Raja pertama Sriwijaya, Dapuntahyang, yang dikenal dengan nama Sri Jaya Nasa pada 671 Masehi hingga 728 Masehi. Pendapat ini dimukakan oleh Ising yang berasal dari Cina dan beberapa prasasti peninggalan Sriwijaya, yakni Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, Karangbrahi, dan Palas Pasemah. Agama maritimnya terkenal kuat dan wilayah kekuasaannya namun perlahan runtuh karena beberapa sebab. Yang pertama, munculnya kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan mulai abad ke-13 Masehi, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Siam. Yang kedua, banyak daerah-daerah yang ditaklukkan Sriwijaya mulai melepaskan diri. Beberapa kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Medang Kamulan yang menyerang Sriwijaya di tahun 990 Masehi di bawah pimpinan Raja Dharmawangsa. Serangan ini cukup melemahkan Sriwijaya. Serangan dari Kerajaan Kolamanda yang menyerang Sriwijaya di tahun 1023 dan 1030 Masehi. Penyerangan ini akibat masalah politik dan persaingan perdagangan. Yang ketiga, desakan Kerajaan Thailand. Selain peperangan yang terjadi, Kerajaan Sriwijaya juga terdesak oleh Kerajaan Thailand yang memperluas kekuasaan dan mulai ikut andil dalam perdagangan internasional. Yang keempat, serangan Majapahit. Serangan Majapahit pada 1477 Masehi yang membuat berakhirnya Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terjadi karena kondisi Sriwijaya yang sudah melemah akibat permasalahan-permasalahan sebelumnya.
Kerajaan Sriwijaya memiliki banyak sumber sejarah yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berikut adalah contoh sumber sejarah yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama, prasasti kedudukan bukit. Di sini bisa kita lihat fotonya, ini yang ada gambar satunya. Pada tanggal 16 Juni 682 Masehi di Palembang. Yang kedua, prasasti Talang Tuo. Di sini juga gambarnya ada. Pada tanggal 23 Maret 684 Masehi di Palembang. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu pada abad ke-7 Masehi di Palembang. Yang keempat, prasasti Palas Pasemah pada abad ke-7 Masehi di Lampung Selatan. Yang kelima, prasasti Karangberahi pada abad ke-7 Masehi di Jambi. Yang terakhir, prasasti Kota Kapur pada tanggal 28 Februari 686 Masehi di Pulau Bangka. Kerajaan Sriwijaya mempunyai beberapa raja yang pernah memerintah, antara lain 1. Dapuntahyang Srijaya Negara yang merupakan pendiri Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada Dharma Setu. Yang ketiga Balaputra Dewa. Balaputra Dewa ini raja yang mencapai puncak kejayaan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Raja yang berhasil mengangkat Sriwijaya untuk diakui sebagai negara maritim, pusat perdagangan, dan pusat penyebaran agama Buddha. Yang keempat, Chudamani Warmadewa. Yang kelima, Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Sriwijaya telah mampu mengangkat negerinya sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Kemajuan agama Buddha di Sriwijaya bermula dari perbangunan Wihara di Nalanda. Dalam prasasti Nalanda diterangkan bahwa Raja Delapadewa dari Benggala telah memberikan sebidang tanah kepada Sriwijaya. Di atas tanah itulah Raja Balaputra Dewa mendirikan wihara bagi kepentingan para peziarah yang datang ke Nalanda dengan maksud mempelajari agama Buddha. Menurut Ising, agama Buddha semakin berkembang ketika banyak pendeta dari negeri Cina dan India berdatangan ke Sriwijaya. Di Sriwijaya terdapat pendeta Buddha yang masyhur dan telah menjajah 5 negeri di India untuk menambah ilmunya, yaitu Sakyakirti. Dia adalah salah seorang mahaguru Buddha di Sriwijaya. Berikut merupakan sumber sejarah yang berasal dari luar negeri. Prasasti tersebut menggunakan bahasa Sanskerta atau Tamil. Yang pertama ada prasasti Ligor ditemukan di Thailand. Di sini saya kasih fotonya. Yang kedua, prasasti Kanton ditemukan di Kanton. Yang ketiga, prasasti Siwageraha. Yang keempat, prasasti Nalanda ditemukan di India. Yang kelima, prasasti Leiden ditemukan di India. Yang keenam, prasasti Sri Lanka ditemukan di Sri Lanka. Yang ketujuh, prasasti Tanjore. Yang terakhir, Piagam Grahi. Peninggalan Sriwijaya. Pertama, ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, Candi Biaro Bahal, prasasti Karangberahi, prasasti Kota Kapur, prasasti Malas Pasemah, Candi Muara Takus.